drive-through penalty. 10.2. Gallons as opposed to horsepower. Season 2 champion E. Sandberg and a good block in it. He then pole position. There goes Bird up the inside. Now drops down to the right side, and the Jaguars up. How we could About to say it's a bit too far backfield in. Coming down into the Millennium Chicane. What's PK going to do? Absolutely with his championship rival. Degrassi, the back end gets out. Benar nggak porsi anggaran itu berasal dari APBD? Ini kan yang diperdebatkan orang di ruang publik. Oh iya. Indonesia dianggap atau menjadi bagian kini hari ini sebagai negara yang mengikuti tren perkembangan dunia. Bahasanya kira-kira begitu. Tahun ini kita mendengar dan melihat ada dua isu menyangkut dengan bagaimana Indonesia itu dianggap menjadi negara yang gaul gitu loh. Khususnya dalam hal olahraga. Otomotif. Yang pertama tentang Grand Prix di Mandalika. Dengan begitu riuhnya perdebatan soal itu. Tapi ada satu event olahraga yang akan berlangsung tahun depan, Juni. Itu adalah kegiatan besar juga. Meski juga dimulai dengan apa itu namanya riuh rendah, bernama Formula E. Jadi Jakarta akan menjadi tuan rumah dari sebuah lomba yang modern karena menggunakan mobil listrik. Kita sebut dengan Formula E. Jakarta nantinya. Dan ketua pelaksananya orang yang kebetulan memang orang hebat. Adik saya loh. Ahmad Sahroni. Ron. Terima kasih sudah diundang. Lama banget baru bisa datang Ron diundang. Jadi Anda tahulah siapa Ahmad Sahroni. Supaya mengingatkan kita kembali, orang menyebutnya Richie Rich. Tanjung Priok. Tanjung Priok. Sultan. Sultan. Nanti kita bicara soal itu. Kita bicara dulu tentang Formula E. Gimana ceritanya? Pak Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, yang juga anak Jakarta, anak Priok, ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana event yang besar ini. Gimana ceritanya? Ceritanya sebenarnya 2 tahun lalu memang sudah ada hubungan komunikasi dengan Pak Anies sendiri. Ya. Waktu itu sebelum pandemik diminta bantuannya untuk pelaksanaan kegiatan Formula E di Jakarta. Nah, sekali obrolan hanya via komunikasi dan setelah itu pandemik datang. Jadi tidak pernah ada lagi komunikasi. Nah, dengar-dengar ya keributan di media sosial aja tentang INA, tentang itu. Nah, saya nggak ikutin lagi. Nah, ngikutin lagi setelah Pak Anies memanggil saya melalui sahabatnya, dan saya menyatakan, sebelum menyatakan iya, saya lapor dulu kepada Ketua Umum selaku bapak saya. Bapak saya menanyakan apakah dalam kegiatan ini benar-benar sudah dalam perencanaan apa belum. Sudah, izin Bapak. Sudah, kalau sudah lanjutkan. Nah, dari situlah akhirnya komunikasi berlanjut sampailah diputuskan kemarin bersamaan dengan Presiden penyelenggara FIO Alberto Longo, bersamaan dengan ada Pak Ketua Umum IMI di situ dan ada Dirut Jakpro. Langsung diumumkan sebagai Ketua OC. Sebelumnya malah tidak jadi Ketua OC. Sebelumnya sebagai Ketua Tim Koordinator Advisor pelaksanaan Formula
di Jakarta. Tapi pada saat diumumin langsung jadi ketua panitia pelaksana. Agak survive dan juga kaget. Kenapa ya Pak Gubernur memilih saya menunjuk sebagai ketua pelaksana? Saya bertanya sama Pak Gubernur, Pak Gub, landasan memilih saya jadi ketua panitia ini apa gitu? Karena nanti jangan sampai pertanyaan secara politis, karena situasi yang pada saat kondisi sekarang orang memilah dalam kondisi politis, yaitu Pak Gubernur dalam tahapan mendatang akan menjadi someone misalnya, dan ini kan harus jelas di publik. Nah barulah ceritanya kemarin saya main ke Balai Kota, diskusi terkait dengan penyelenggaraan dan prosesnya, baru disampaikan item-item kenapa milih Sahroni. Begitu. Begitu ya. Kita bicara soal teknis lomba dulu. Karena banyak orang yang suka ya. Nanti kita bicara soal ribut-ributnya itu. Ya, saya kadang juga berpikir apakah perlu kita melanjutkan keributan-keributan yang kadang tidak perlu ya. Tapi tidak apa-apa juga sebagai pemberian informasi bagi masyarakat. Ini kan lomba ini termasuk yang baru. Di dunia sendiri itu baru berapa tahun sih Formula E ini? Udah 3 tahun lah, 4 tahun. 3 tahun ya? Ya. 3 tahun. Sudah berapa kota yang melaksanakannya? Udah banyak ya, udah ada New York, ada London, ada Italia, ada di Riyadh. Lebih spesifiknya lupa saya, tapi ini berlaku di kota-kota di mana ikoniknya kota di dunia. Ikonik kota di dunia. Nah, kayak di New York tuh kan lintasannya di dalam kota. Iya. Nah, semua di dunia yang terkait dengan penyelenggaraan Formula E adalah ikonik kota di dunia masing-masing. Nah, yang pada awalnya mungkin di Jakarta mau diadain di Monas, tapi pro kontra yang luar biasa, akhirnya tidak jadi di Monas. Nah, kalau Formula One sendiri kan seperti Mandalika, sesuai standar internasional. Nah, ini juga akan menjadi standar internasional untuk Formula E. Makanya pertimbangan dengan konsep yang cukup, tidak semerta-merta kita langsung memilih. Tapi kita ambil jangka panjang untuk penggunaannya. Apa sih spesifikasinya? Mungkin kualitas aspal ya? Kemudian yang lainnya apa segala macam itu? Aspal nggak tentu juga karena ada beberapa negara juga memakai betonan. Betonan ya. Iya. Regulasi ini mobil kan tidak kayak seperti Formula One dan lebih mudah persiapannya, hanya makan waktu 1 sampai 1,5 bulan. Oke. Perangkatnya semua dari mereka, dari border lah segala macam itu mereka dari mereka. Pokoknya semua. kita hanya menyiapkan lintasan dan pendukungnya. Lintasan dan perangkat. Kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Formula E. Tapi kalau yang alat-alat Formula E yang untuk bordernya, ininya segala macam itu mereka penyelenggara, FIO sendiri, bukan kita. Artinya sudah mereka siapin semuanya. Yes. Sebenarnya mobil-mobil listrik ini, Formula E ini, spesifikasinya seperti apa sih? Ron, aku coba diceritain deh. Formula E ini adalah sama kayak Formula One, tapi teknologinya listrik. Mobil listrik, ya. Yang kecepatannya beda dengan si Formula One. Agak lambat kelihatannya ya, dibanding Formula One. Tidak begitu lambat juga, tapi lumayan kencang. Untuk yang bawa untuk Formula E ini juga tidak orang sembarangan. Karena secara teknik mirip dengan Formula One, tapi perangkat gerakan ini mobil pada saat dia ngerem, dia mengisi baterainya. Ini teknologi modernisasi. Pada saat ngerem? Pada saat ngerem dia ngisi baterainya. Itulah teknologi. Makanya ini sayang kalau tidak terlaksana di Indonesia, yaitu di Jakarta, dengan event yang gede ini. Iya. Itu yang saya katakan tadi pada saat pembukaan, bahwa dengan ditunjuknya kita sebagai pelaksana dari sebuah formula mobil modern yang sedang berkembang sekarang ini, itu menurut saya sebuah kebanggaan. Saya berada pada pemahaman itu. Nah, oke.
Kenapa kemudian kita lebih memilih Formula E dibanding menyelenggarakan katakanlah misalnya Formula 1 yang notabene kan sudah ada di Lombok. Iya. Itu kan lintasan cocok untuk Formula 1 ya? Gini, kalau sirkuit identik sebagai untuk dipergunakan seperti Formula One, MotoGP, World Superbike. Tapi konsep Formula E berbeda. Tidak pada dalam sirkuit. Dia dukungan karena dukungan green zone, maka produktivitas kegiatannya tidak mengandung oksigen. Jadi maka di dalam kota. Nah, Formula E adalah identik dengan ikonik kota dengan balapannya di dalam kota. Artinya dianggap aman bagi lingkungan karena listrik maka bisa dalam kota. Bagus juga pertimbangannya. Nantinya itu timnya apa saja yang akan datang nantinya? Timnya banyak, dari tim pabrikan yang dukung kepada kegiatan ada 12 tim. 12 tim. Satu tim ada 2 mobil. Ya, jadi sama 20, dengan Formula 1. Sama kayak dengan Formula One. Kita sudah punya pembalap untuk itu. Lokal hero belum, tapi kita punya pembalap Sean Glael yang nantinya kita minta untuk ikutan menjadi lokal hero. Dia karena punya tim? Dia punya tim balap di luar yang notabene dengan jadwal yang sama juga balapan gitu. Maka kita pengen minta Sean sebagai lokal hero-nya di Indonesia nanti. Untuk nanti ikut turun di situ ya. Ya supaya lebih lebih meriah ya. Sebenarnya secara ekonomi ini orang pengen tahu sebenarnya. Secara ekonomi itu apa yang membuat kita diuntungkan dengan itu event besar ini? Kalau ngomong apa yang diuntungkan kan kita belum melaksanakan Formula E sendiri. Nanti setelah pelaksanaan baru kelihatan untung apa yang menjadi kegiatan balapan tersebut. Pasti sudah ada, pertama itu adalah nama, promosi kan, itu sudah pasti. Yang lainnya apa, Ron? Yang lainnya gini, saya ada data bagaimana struktur pendapatan putaran ekonominya. Jadi untuk event total impact nih ya, total ekonomi impactnya itu sampai 78 juta pound sterling. 78 juta pound sterling, ekuivalen dengan total impact. Iya, kira-kira berapa itu? Dikali 2 aja 1,5 triliun. Lumayan. Almost 1,5 triliun. Nah, ini akan berdampak bukan hanya kepada negara. Negara udah pasti karena 170 negara akan menonton ini event. Nah, terkait di dalam kota Jakarta sendiri misalnya pelaksanaannya, UMKM yang terlibat di dalamnya. Karena perangkat mau nggak mau adalah perangkat yang ada di dalamnya. Ya kayak souvenir, hotel, tourism, semua menyangkut dalam proporsional kegiatan yang besar ini. Nah, si presidennya menyampaikan setiap event yang dia akan lakukan di negara yang tujuan akan dia buat balapan, itu 1 bulan tiket pasti habis. 4-5 bulan sebelum pelaksanaan, tiket pasti habis. Berapa sih harga tiket satu? Tergantung. Nah, biasanya kan ada kelas-kelasnya. Nah, ini akan menjadi bagian program pemerintah dalam tahapan pemulihan ekonomi setelah pandemik. Nah, mungkin para pihak yang tidak memahami dan tidak mengerti akan satu branding. Dan ini adalah yang saya bilang bahwa ini adalah branding negara. Untuk kepentingan negara, bukan pada kepentingan orang pribadi atau kelompok. Ya, saya sudah dari awal mengatakan, saya kok mendukung acara-acara seperti ini. Sudah harus kita masuk pada pergaulan internasional seperti itu. Ini adalah salah satu momen yang tidak boleh kita abaikan. Cuman kan kemudian kita juga bisa memahami kan kalau banyak suara. Salah satu suaranya kira-kira yang di publik itu kira-kira begini. Dampak secara langsung setelah nantinya acara ini berlangsung apa kira-kira? Salah satunya begini. Apakah pabrikan yang memproduksi mobil listrik yang menjadi tim di situ itu akan mengembangkan mobil listrik di Indonesia, membangun pabrik dan kemudian akan menerima banyak lapangan pekerjaan, mengubah cara kita berkendara, lebih green energy segala macam. Tidak sampai ke situ ya pembahasan soal ini ya. Oh, ini kan kalau ngomong bahas sampai di situ kan programnya pemerintah. Kayak seperti kemarin Pak Presiden
tidak mau tanda tangan terkait ekspor nikel ke luar negeri. Nah, kalau ada event yang terkait dengan produktivitas industri besar yang umumnya pemerintah lakukan antar negara, seperti nikel, ini kan terkait dengan baterai. Maka komunikasi antar negara terkait dengan event ini kan ada simbiosis mutualisme. Nah, itulah efek di mana setelah penyelenggaraan ini akan menjadi wujud tergantung kita melobi kepada para negara-negara yang ada di menjadi bagian negara Indonesia sendiri. Nah, ini kan pembahasannya lebih luas. Nah, kalau pembahasan lebih luas, kenapa nggak menjadikan efek bahwa ini adalah efek untuk kepentingan branding negara? Iya. Jadi nanti itu tim itu apakah menggunakan nama lain atau langsung brand mobilnya sendiri? Katakanlah misalnya yang setahu saya itu Honda sudah mengembangkan. Tidak apa-apa kita menyebut merek di sini. Honda misalnya sudah menciptakan juga mobil listrik ya. Hyundai juga. Semua merek sudah. Sudah ya? Sudah. Cuman dia punya tim namanya, nama tim, nama klub yang tidak mendominasi brand pabrikan. Dia punya tim. Nah, semua produk mobil baik Honda, Toyota, Mercy sekalipun semua sudah memiliki teknologi mobil listrik. Kita tidak akan bisa menghindari lagi modernisasi listrik ke depan untuk Indonesia, tidak bisa. Tapi lambat laun perangkat ini sesuai perjanjian Pak Presiden waktu itu di Paris bertanda tangan 2030 kalau nggak salah itu sudah akan menggunakan perangkat listrik. Di Norway sendiri bahkan ternyata penerapan aturan harus menggunakan mobil listrik itu lebih cepat 2 tahun dari yang mereka targetkan. Betul. Kayaknya tahun 2022 mereka sudah murni mobil listrik semuanya. Oke. Yang selalu menarik dibicarakan soal formula ini yang ribut-ribut kemarin itu biayanya gitu. Berapa sih sebenarnya biayanya? Biayanya gini, waktu sebelum pandemik itu 20 juta per tahun. 20 juta? 20 juta pound sterling per tahun. Per tahun. Maka kalau 5 tahun dan 60 juta pound sterling. 100 juta pound sterling. Ekuivalen dengan 1,2 triliun lah. Ya, more less-nya seperti itu. Tapi karena ada pandemi, maka prosesi negosiasi berubah. Jadi untuk sebentar biar tidak salah, bahwa yang di tahun 2022 itu bentar 2022 7 juta pound. Kontrak baru. Perjanjiannya. Ya, perubahan kontrak. Perubahan kontrak yang dari 20 juta menjadi 7 juta. Tahun 2022. 2023 karena dia naik evaluasi untuk kontraknya menjadi 14 juta. Artinya dianggap Covid waktu itu mungkin sudah tertangani. Iya. Kira-kira gitu. 2023 naik menjadi 15 juta. Berarti kalau totally itu 21 tambah 36 juta pound. Pound sterling. Around 600 miliar. 600 miliar. Yang tadinya kita harus bayar hampir 2 triliun. Pertanyaannya, kenapa sih kok drastis turunnya? Itu tadi, karena pandemik dan renegosiasi berjalan alot, tapi alhamdulillah kontraknya akhirnya jadi selama 3 tahun. 2022, 2023, 2024. Artinya clear bahwa angka yang beredar di publik bahwa biayanya sampai sekitar 2 triliun itu nggak benar ya? Nggak benar. Ya sekarang hanya sekitar 600 ya miliar. Itu tadi saya sebutin 2022 7 juta pound pertama, 2023 14 juta pound, 2024 15 juta pound. Artinya sekali kontrak untuk penyelenggaraan ini itu durasinya 3 musim ya? Iya. 3 tahun lah. Ya, 3 tahun. Musim. Oke. Kemudian tapi pertanyaan orang kan begini, ini nih ada nih. Benar nggak porsi anggaran itu berasal dari APBD? Ini kan yang diperdebatkan orang di ruang publik. Oh iya, kalau ngomong bahwa perangkat kegiatan Formula E itu berawal dari APBD. Karena kan sama halnya dengan biaya budget iklan.
kegiatan misalnya pariwisata. Nah, ini yang diambil oleh Pemprov DKI sesuai aturan dan adanya peraturan daerah yang disetujui di perangkat daerah tersebut. Makanya ini keluar duitnya. Tapi BPK dalam hal audit dilakukan atas Formula E ini bahwa sebenarnya sudah tidak ada masalah apa-apa. Tapi BPK hanya memberikan catatan tidak boleh lagi ada pengeluaran uang dari APBD untuk pelaksanaan Formula E tersebut. Berapa dana APBD yang sudah keluar? Itu yang sesuai kontrak uang kemarin yang sudah dibayarkan. 600 miliar. Yang harusnya itu kan sebenarnya DP. Uang DP yang akhirnya direnegosiasi menjadi kontrak 3 tahun. Kita buat hitung-hitungan sederhana lah. Jadi harusnya 2 triliun berubah menjadi hanya sekitar 600 miliar. 600 miliar ini sebenarnya kalau mengikuti formula yang tidak menggunakan format COVID, tanda petik lah kira-kira. Balik lagi ke 2 triliun. Itu 600 miliar itu hanya batas uang muka. Tapi dengan 600 miliar maka waktu 3 tahun menjadi pelaksanaan. Jakarta menjadi pelaksana 3 tahun atau 3 musim. Oke. Nah, kemudian kita masukkan pada tadi impact ekonominya. Kan Roni tadi mengatakan sekitar 1, berapa tadi? 1,78 juta pounds. Iya. Almost 1,5 triliun. Jadi kalau misalnya 3 tahun berarti sekitar ada 4,5 triliun kan? Impact ekonominya. Kalau diperbandingkan dengan kita bikin hitung-hitungan sederhana saja. Sebenarnya bagus bagi Jakarta ya, selain branding tadi kan gitu ya. Makanya kan akan mendapatkan impact kalau pelaksanaan Formula E-nya berjalan. Kan banyak pertanyaan loh, apa manfaat untuk masyarakat? Ya tidak ada untuk saat ini. Saat ini pada prosesi progres pelaksanaan. Nanti setelah progres pelaksanaan Formula E sendiri sudah terlaksana, barulah kelihatan impact daripada kegiatan ekonomi. Ya artinya ini kan apa ya namanya itu? Kalau bisa dalam ekonomi itu intangible asset kan kira-kira. Branding internasional loh. Kalau misalnya kita lagi berada di Dubai dengan para sultan, yuk orang mana? Indonesia. Jakarta penyelenggara Formula E, bangga juga kita kan. Jadi pemirsa itu jawaban dari ketua panitia loh. Ya, ketua panitia Formula E yang juga sehari-harinya adalah sekretaris jenderal IMI, Ikatan Motor Indonesia. Kurang apa coba? Itu menyangkut Formula E-nya, tapi kan tidak asik kalau bicara dengan Ahmad Sahroni, tidak bicara tentang yang orang sudah banyak paham. Richie Rich. Saya karena Pak Ahmad Sahroni ini orang yang saya kenal, seperti dengan adik saya, jadi saya tahu banyak. Tapi kan siapa tahu, ini menarik memang ternyata itu membicarakan orang-orang kaya di Indonesia. Jadi pemirsa, kalau saya sudah bersikap menyangkut dengan Roni, saya memanggilnya Roni. Kalau dia kaya, kayaknya banyak orang menghubungkannya bahwa dia kaya hanya di DPR, salah. Sudah kaya sebelumnya, setelah miskin puluhan tahun. Tahu betul saya. Itulah alasannya dia tidak mau pindah dari rumahnya yang di Priok, terjepit-jepit di lorong-lorong itu. Pernah saya tanya dia, saya tanya istrinya Feby, Feb, kenapa sih kamu mau pindah? Gak tahu tuh bang, pokoknya dia cuma maunya di sini katanya. Gitu. Semiskin apa dulu Ron? Ya. Sering kau jawab di berbagai media, tapi lagi-lagi banyak orang pengen tahu. Ya kalau ngomong miskin ya pasti miskin, kan miskinnya udah kelewatan lah. Makanya kalau orang bilang kelewatan gitu. Dibilang harus makan asam garam, gue sudah menjalanin hal demikian. Jadi hidup ini harus menimba baik sisi fitnah, keji dan zolim. Itu wajib dilakukan, dirasakan pada semua orang. Karena apa? Kalau tidak menjalani hal demikian, kita tidak pernah tahu. Sampai hari ini pun, saya sebagai seorang Sahroni tetap sama menjadi orang yang masih difitnah, masih dibully, masih dizolim. Itu normalnya kehidupan. Tapi kan kondisinya berbeda. Dulu dizolimin, istilah kata, udah miskin, jelek, hidup lagi. Nah,
Tapi kan kondisi sekarang berbeda. Kondisi sekarang fitnahnya beda. Fitnah karena ada aspek yang lain. Kita lari kembali ke Formula E misalnya. Oh, Saroni ini cuma dompleng mau nyari panggung. Saya sampaikan, makanya saya ada posting tadi pagi bahwa saya tidak berkeinginan untuk menjadi gubernur. Tapi mimpi saya jadi presiden. Nah, jadi itulah aspek bahwa orang bisa memfitnah orang dengan zolim-zolimnya gitu. Kayak kelihatannya kamu masih makin ahli menghadapi yang gitu-gitu, Ron, ya? Pengalaman yang membuktikan perjalanan. Jadi pernah sekali waktu pemirsa kita lagi acara, saya kan satu partai nih dengan Pak Ahmad Saroni ini. Kita bikin acara di GBK. Tiba-tiba saya lihat ini, saya dari panggung kehormatan situ lihat itu ada mobil tertulis Nasdem. Kan dicat-cat gitu kan, dikasih nomor-nomor gitu kan, kayak mobil balap gitu, tapi ada lambang Nasdemnya. Setelah saya lihat-lihat, Masya Allah itu mobil Ferrari yang dicat. Itu mobilnya Saroni. Ada satu, Ron, yang saya selalu kagum padamu dan selalu menyimpan pertanyaan itu. Tapi saya harus menanyakan di sini, mumpung kita lagi tayangan nih. Kamu sangat mencintai ibumu. Saya lihat bagaimana perhatianmu terhadap mama ya. Itu luar biasa itu. Sampai kau menuliskannya khusus di dalam bukumu itu. Yang diluncurkan dengan besar-besaran. Seberapa besar peran ibu dalam menemanimu dari miskin menjadi kaya raya seperti ini? Sama halnya kayak ibu-ibu yang lain kok, nggak ada perbedaan yang signifikan, cuman orang tua, ibu terutama mendoakan anaknya kan setiap waktu. Mungkin karena itulah kepengenan seorang ibu yang gue sampai hari ini belum pernah ketemu seorang bapak yang menjadikan terlahir di dunia ini, dan dia pengen bahwa lu besar, tanpa bapak lu bisa besar dan bisa hebat. Dan bukan juga orang siapa-siapa. Maka itu sampai hari ini juga si mama selalu mendoakan saya setiap waktu menjadi yang terbaik. Dan tak lupa jangan sombong dan tetaplah berbagi kepada semua orang. Karena doa mereka adalah doa untuk kita. Dan suksesnya kita adalah untuk berikan yang terbaik buat masyarakat sekeliling kita. Jadi mama itu mendampingimu itu jadi sebagai single parent itu sejak usia berapa, Ron? Sejak lahir. Lahir ya? Sejak lahir. Ya itu yang membuat seorang Ahmad Saroni menjadi kuat kayaknya. Sekarang menjadi wakil ketua Komisi 3. Jadi politisi beneran sekarang ini. Gitu kan, bertandem dengan KPK. Kami dulu satu komisi. Gimana sih perasaanmu, Ron? Berada memimpin atau berada di sebuah lembaga yang dikritik habis bernama DPR, terutama dalam hal gaya hidup. Tapi kemudian kau berada di situ dengan seluruh gambaran tentang dirimu yang tidak bisa kau elakkan. Sudah kaya sebelum masuk DPR, kira-kira gitu ya. Kau memiliki semuanya gitu. Bagaimana kau menempatkan dirimu di situ? Ya itu tadi bahwa kita harus menjadi diri kita sendiri-dirinya. Dalam kondisi apapun. Karena ada faktor biasanya dalam posisi menjadi politisi, orang ngumpetin fasilitasnya. Kalau saya bukan akhirnya jadi sombong untuk mempertontonkan, tapi memang ya dari dulunya yang demikian. Jadi langkah saya dalam prosesi saat ini sekarang, saya terbuka. Kenapa? Keterbukaan untuk memberikan informasi kepada semua pihak, kepada orang yang bertanya siapa sih Saroni sebenarnya. Maka ada track record. Dan tidaklah mudah menjadi seorang saya saat ini dalam kondisi yang tadi abang menyampaikan itu, tapi kita nggak boleh akhirnya euforia terhadap apa yang kita miliki dengan situasi kondisi dengan jabatan yang kita pegang. Itu berat, Bang. Lagi-lagi
menahan diri untuk tidak jumawa lagi-lagi tidaklah mudah. Tapi alhamdulillahnya karena pengalaman hidup dari gembel dulu sampai hari ini tetap menjadikan domplengan yang kuat tentang fitnah dan zolim. Jadi di DPR difitnah, dimaki itu udah biasa. Ya gara-gara itu punya ilmu yang dikala waktu miskin itu. Jadi kalau sekarang dihajar misalnya lewat sana, lewat sini gitu, itu alhamdulillah. Karena pengalaman itu yang sebelumnya kita punya dan sekarang nggak kaget. Nggak kaget ya? Nggak kaget. Iya, masalahnya kan begini. Betul kata Roni tadi itu, tidak mudah berdiri pada posisi hari ini. Ya kan, di mana sudah terlanjur berada kaya raya sebelum masuk DPR, kemudian masuk ke DPR. Lembaga di mana membutuhkan sebuah energi yang sangat besar untuk berhadapan-hadapan dengan publik yang notabene hari ini menganggap bahwa DPR itu tidak peduli dengan mereka, berkhianat terhadap mereka, anggotanya atau wakil mereka itu harus sama miskinnya dengan mereka, tanda petik ya. Itu tidak mudah itu. Makanya tadi saya bertanya, bagaimana kau menempatkan dirimu seperti itu? Coba lihat data loh, kita main data. Tempat kita ini kan Roni tahu lah, kita itu main data di sini. Ini ada soal ketimpangan semakin nyata ya. Ada 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% kekayaan nasional. Macam-macam gitu ya. Terus ada 10%, mana tadi? 10% terkaya di Indonesia menguasai 75,3% kekayaan nasional terburuk ke-6 di dunia. Terus latar belakang pengusaha ada 262. Ada anggota yang memiliki saham di perusahaan 247. Data-data ini yang membuat kemudian saya lihat ya lembaga yang di mana juga saya pernah di sana dulu itu kesulitan untuk mengambil positioning seperti yang banyak diharapkan orang. Andilala, Roni kan salah seorang di antara mereka, gitu ya. Itu yang saya maksud. Bagaimana kamu meyakinkan pemilihmu bahwa oke, data itu mungkin benar dan memang saya orang kaya, saya pengusaha, tapi saya tidak meninggalkan kalian. Ya, rutinitasnya sih sepertinya biasa aja. Bagaimana kita dalam posisi melakukan kerja dalam menjabat sebagai anggota DPR. Anggota DPR itu kan sifatnya kayak abang dulu berisik, cuap, ya memang tugasnya DPR. Tapi tidak luput bahwa tidak boleh melupakan tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, menjadi pengusaha, latar belakang menjadi pengusaha adalah latar belakang untuk juga bisa berbagi tanpa mendasari sebagai anggota DPR. Toh kayak orang kita beramal, kalau di Islam ini kan kalau kita punya persentase harus 2,5%. Nah, inilah langkah-langkah di mana sebagai seorang pejabat dan juga sebagai pengusaha melibatkan dalam porsi sebagai anggota DPR yang bertanggung jawab kepada masyarakat, begitu juga sebagai pengusaha. Tapi kerja-kerja yang dilakukan terkait dengan orang yang di dalamnya di DPR punya andil terkait dengan usahanya. Makanya ada aturan kalau bisnis yang terkait dengan APBN itu tidak boleh yang bersangkutan masuk ke dalam perusahaan tersebut. Konflik of interest. Nah, dari situlah kebetulan saking lamanya belajar menjadi seorang politisi yang masuk ke periode 2 sampai tahun 2021 ini saya banyak belajar luar biasa menyikapi antara kerja di DPR sebagai tugasnya anggota DPR, kerja sebagai seorang rakyat yang harus mementingkan perhatiannya kepada rakyat. Itu kan rumahmu di Priok kan, itu dengan pemilihmu ada di sekitarmu itu anu ya. Saya menjadi saksi sih soalnya karena saya sangat mengenal adik saya ini. Saya menjadi saksi sih memang itu ya. Untuk masyarakat di sekitarmu itu sangat mencintaimu itu Ron itu. Apa caramu itu? Ya respect each other bukan karena satu lokasi sebenarnya. Bisa tinggal di satu wilayah hebat, besar, tapi tergantung kitanya. Kita respect nggak dengan tetangga, tetangga depan, kanan, kiri. Nah, alhamdulillah karena kita dulu balik lagi, Bang. Ya namanya dulu gembel, Bang.
Gembel ya dicaci maki orang itu udah biasa. Tapi saya memposisikan bahwa saya jangan pernah melakukan hal itu kepada orang yang notabene tingkat sosialnya di bawah kita. Nah, saya makanya menjaga itu kepada tetangga. Yang pertama adalah respect. Kan respect bukan karena hanya duit. Ya. Respect personality terhadap orang, kita melayani mereka. Semoga mereka juga melayani kita dengan respect juga. Kan tetap bisa dilakukan itu kan tanpa harus tinggal di situ kan. Tinggal di situ adalah satu keindahan. Karena itu adalah bagian dari proses kehidupan yang saya alami. Betul-betul nggak pengen pindah ke tempat lain ya? Enggak. Sekalipun jadi presiden Republik Indonesia, saya tetap tinggal di sini. Karena dulu Bang, waktu Gembel tuh mikirnya gini, pengen punya rumah keren di gang kecil nggak apa-apa. Rumahnya nggak mau di depan jalan raya. 3 rumah dari jalan raya. Itu Bang, itu dulu Gembel begitu Bang. Makanya rumah saya itu Bang, itu pada posisi nomor 3 dari jalan. Ya, kan kita masuk lorong kan? Ya, kita masuk gang. 1, 2, 3 itu rumah. Rumah ketiga rumah saya. Tapi kan dari dulu memang rumah di itu kan? Loh memang di situ. Maksudnya enggak, dulu itu Gembel lagi gembel-gembelnya mimpinya pengen punya rumah keren dengan ada di dalamnya ada mobil supercar, ada kolam renang, ada itu. Di gang kecil nggak apa-apa, tapi keren di dalamnya gitu. Jadi nuansanya bahwa tidak selalu orang melihat kita dalam pandangan yang di depan. Toh di dalam juga bisa mewah, kalau pandangannya hatinya mewah. Itu Bang prinsipnya. Ya. Iya. Tapi kan Ron, kau sudah punya semuanya. Ngapain jadi politisi lagi? Ya kan Kak, kalau menjadi presiden harus jadi politisi dulu. Iya. Ada banyak tuh orang itu yang tidak harus jadi politisi. Kan gak jadi akhirnya. Presiden apa Ron? Presiden Republik Indonesia. Makanya kan ada kemana-mana itu ya. Iya mimpi jadi presiden kan mimpi kan gak ada. Itu sudah sampai di mana itu? Udah 34 provinsi. Semuanya ada gitu. Semuanya ada. Iya, saya makanya bingung itu. Saya ke Makassar, kok Roni ada di sini juga. Saya ke Jambi ada juga. Ke Kepri ada juga. Batam kan ada juga. Enggak, ini sebenarnya buat motivasi anak muda. Bahwa semua anak muda harus punya mimpi. Sekalipun mimpi jadi presiden nggak apa-apa Bang. Mimpilah setinggi-tingginya sampai ke langit di angkasa. Kan nggak bayar. Maka saya menginfluencer orang untuk mimpi kan nggak bayar ya? Nggak bayar. Nggak bayar ya? Enggak. Mau jadi apa saja? Nggak jadi apa aja. Nggak ada yang pusing kan? Nggak gitu? ada. Oke. Jadi kalau mau jadi presiden, why not? Kan nggak bayar. Oke. Yang lain mungkin ngomong-ngomong mimpi jadi presiden jadi masalah. Kalau Sahroni kan mimpinya memang dari dulu ya mimpi-mimpi aja. Jadi sekalipun gak jadi presiden nggak apa-apa gitu. Gitu ya? Iya. Saya lihat itu memang kamu bisa mengelola itu dirimu ya menghadapi tingkat stres misalnya kan gitu. Ada beberapa fase aku tahu lah kau berada dalam posisi yang mungkin kalau orang biasa mungkin galau. Di partai, kemudian di DPR, mungkin juga di bisnis ya, saya tidak paham. Tapi saya lihat kamu kok itu sama aja gitu loh. Tidak terlalu, kadang-kadang tidak terlalu menunjukkan stresnya tinggi. Ada unsur nerimo gitu ya. Bagaimana dirimu mengelola yang seperti itu, Ron? Ya karena dari dulu Bang, legowo aja Bang. Ikhlas-ikhlas aja. Jadi nggak ada beban. Dan kita yang penting jangan jahat sama orang aja. Pasti kita dikasih jalan sama yang di atas dengan segala cara. Karena semua orang pasti ingin menjadi seorang Sahroni. Tapi saya bilang kalau ingin menjadi seorang Sahroni ya lu gembel dulu 20 tahunan. Dan kerja. Dan kerja. Harus. Dengan timpal luar biasa tidak dimanusiawi. Tidak dimanusiain misalnya. Nah harus menimpa itu dulu. Kalau enggak berat. Orang tinggal terima enak, mau terima enak. Dengan kondisi enak udah nggak mungkin. Kita aja kadang jalan aja. Kalau kita meleng, kepleset juga. Rasa sakit akan muncul setelah kita jatuh. Makanya untuk menahan tidak rasa jatuh, tidaklah mudah Bang. Sebagai seorang saya sampai hari ini pun tidaklah mudah. Memaintain tingkatan stres itu belajar Bang.
Dengan kondisi sekarang misalnya balik lagi menjadi ketua formula, Bang, tidak mudah, Bang. Tapi ini adrenalin yang dimana harus menjadi bagian, bisa nggak dilakukan seorang Sahroni menjadi ketua panitia pelaksana Formula E. Ya, kalaupun ada kurang-kurangnya pasti banyak kekurangannya. Tapi minimal saya mencoba untuk menjadi yang terbaik. Di Mandalika terlibat nggak, Roni? Enggak. Itu bukan event IMI ya? Event ini tapi bekerja sama dengan perangkatnya di Mandalika Pertamina, ITDC. Oh ya, Mandalika Pertamina ya. Ya. Kalau ini murni Pemda, Murni Pemda. dan itu diserahkan kepada Roni, Yes. gitu ya. Bersama dengan Mas Bambang ya. Betul. Mas Bambang Susatyo sebagai Steering Committee. steering committee. Pak Bambang sendiri kan adalah Ketua Umum IMI. Ketua Umum IMI. Roni sebagai Sekretaris Jenderal Jenderal. dan juga sebagai ketua Organizing Committee. Luar biasa gitu ya. Ada banyak jawaban orang-orang kaya dengan latar belakang seperti Roni. Pernah sakit, pernah miskin. Miskinnya banget-banget gitu ya. Salah satunya mengatakan gini. Saya itu kaya, tapi kalau saya jatuh miskin lagi, saya anggap biasa saja karena saya sudah berpengalaman seperti itu. Benar nggak orang seperti itu biasanya berpikir seperti itu? Salah sebenarnya ya. Kan masalah kaya miskin kan untuk mempertahankan kekayaan tidak mudah. Makanya harus dijaga. Nah, penjagaannya gimana? Penjagaannya sebenarnya dari diri kita sendiri. Kita mau makin kaya bisa karena kita sendiri. Tapi kalau kita melupakan apa yang menjadi kekayaan yang kita miliki dan kita tidak bisa memprotek diri kita, itu bahaya. Makanya lagi-lagi Bang, dalam proses kehidupan kita walaupun memiliki hal yang luar biasa, anggaplah hal luar biasa itu tidak ada. Sahroni is Sahroni. Urusan lain dengan fasilitas lain tinggalkan. Sahroni is Sahroni. Itu prinsip gue Bang. Dan kau menikmati itu semuanya ya? Menikmati dengan keadaan tidak menyombongkan diri. Iya. Tapi mempertahankan untuk tidak sombong adalah itu kewajiban. Tuh tiba-tiba ini aja nih baru bisa hadir di sini setelah berbulan-bulan. Hari ini aku telepon, aku di sini Bang. Di sini itu bukan di Tanah Abang, di Paris. Oke, bulan depan aku telepon, aku lagi di Monaco Bang. Duh, gitu kan. Ya tapi begitu dan menurut saya kamu layak untuk menikmati itu ya. Sudah usaha bukan gitu Roni. No. Jadi saya cuma mengangkat ini meskipun sudah sering kau katakan kepada orang-orang, tapi kan orang banyak pengen tahu. Apa ya? Terutama kalau seorang Akbar Faisal yang nanya kan gitu ya. Apa yang sering kau lakukan Ron selain menikmati kekayaanmu, menjalankan tugasmu sebagai Wakil Ketua Komisi 3 yang harus berkomunikasi dengan para penegak hukum. Hal-hal yang belum orang tahu itu yang kau lakukan apa Ron? Ya banyak lah ya, kalau kan tidak mesti diungkap di publik biasanya. Saya orangnya lebih baik banyak bekerja daripada mesti menyampaikan konten-konten yang nggak perlu ke hadapan publik. Ya kan masing-masing orang beda-beda. Ada yang ingin diperlihatkan seluruh apa yang dilakukan. Ada orang yang melakukan kebanyakan tapi tidak mau dipertontonkan. Itulah saya. Saya lebih mengedepankan aktivitas kegiatan sosial masyarakat yang terus berlanjut. Saya bilang sama istri, selama saya masih bernafas, tolong berikan yang terbaik dan berbagilah kepada semua orang, siapapun orangnya, dan itu dilakukan setiap malam, setiap hari Jumat. Sampai hari ini tidak pernah berhenti. Di rumah? Di rumah. Jadi mau pandemik, mau enggak, sama aja dilakukan yang sama. Nggak ada perubahan apapun. Pengajian? Ya, itu pasti. Makanya dulu kalau tiap tahun kita berkurban, dari awal kambing 1 biji, kambing 2 biji, sampai bayar sapi bersamaan 7 orang, sampai puluhan sapi. Dan tetap terlaksana tiap tahun. Nggak berhenti. Tiap tahun? Tiap tahun. Nggak berhenti. Dan itu adalah wujud bahwa komitmen untuk berbagi. Dan format saya sebagai seorang Sahroni, prinsipnya adalah tetaplah berbagi. Sampai dalam proses kita mati di kematian. Ada satu hal loh, saya nggak terlalu terlalu nyaman bertanya soal ini loh. Tapi saya harus mengatakan apresiasi loh Ron. Dari apa yang saya kenal pada dirimu.
biasanya kan kata orang, kalau orang kaya itu kan nakal gitu loh kan. Ada. Tapi kamu itu loh, waktumu untuk keluarga tuh besar sekali loh. Kata orang katanya setia gitu ya. Kok bisa, Ron? Masa badungnya udah lewat. Nah, kita nggak bisa bilang juga bahwa kita nggak badung. Naif dan sok suci lah kalau seorang Sarodi dibilang nggak badung. Tapi kan kategori badung yang dianggap adalah bagian ritual yang orang masing-masing beda-beda. Balik lagi, kebadungan manusia masing-masing berbeda. Bahwa pada posisi sekarang, karena dulu zaman jadi supir, melihat kebodohan bos yang tiap malam menghabiskan dengan hura-huranya, dengan situasionalnya. Kan ini adalah menjadi ilmu. Maka saya jam 3 biasanya udah di rumah, nggak kemana-mana main misalnya gitu. Dan bukan nggak mau main, tapi sudah malas untuk kongko-kongkoan. Ya kalau udah sewaktu-waktu ya pengen ketemu teman-teman, biasanya itu tidak lebih dari kurang dari jam 5. Lebih itu udah pulang di rumah. Pulang, ya. Yang diceritakan oleh Pak Roni tadi itu adalah nyupir gitu ya. Dia memang supir dulu kok. Dia supir dulu, membawa bosnya, itu diceritain kayak gitu tadi itu. Iya. Jadi nggak ada, Bang, kalau tiap malam berkaraoke, mohon maaf pemirsa, bukannya mau menyampaikan pornografi, tapi inilah fakta bahwa di zaman kala itu tiap malam kita berkaraoke melihat perempuan berstriptis ria itu udah nggak aneh. Tapi itu adalah ilmu. Nah sekarang berlaku dalam kondisi yang sekarang saya di posisi ini, ya tidak bisa vulgar juga. Kalau dibilang badung, pernah badung kok. Sebelum nikah badung juga. Pacaran sini, pacaran situ. Iya kan fakta. Gitu. Feb, bagian ini jangan dengerin dia, Feb. Nggak, ini fair. Tidak boleh merasa kok membuka seolah-olah kita nggak pernah hal yang negatif. Pernah lah dilakukan. Tapi apapun namanya, saya senang karena Formula E sudah diputuskan akan berlangsung Juni ya? Juni 2022. Juni 2022 di Jakarta. Tugasmu di Wakil Ketua Komisi 3 ya, berat, terutama hari ini. Sukses ya Dinda ya. Terima kasih, Abang. Saya akan selalu berikan dukungan itu. Mohon doa. Salam untuk Mama juga, untuk anak-anak ya. Terima kasih. Obes sekarang kelas berapa sih? Kelas 5. Kelas 5 ya? Iya. Oke. Pemirsa, itu pembicaraan saya tadi dengan Pak Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 dari anggota DPR dari fraksi Nasdem, Sekretaris Jenderal IMI, dan beberapa hari yang lalu ditunjuk oleh Pak Anies Baswedan sebagai Ketua Pelaksana sebuah event internasional, event dunia, Formula E di Jakarta. Tadi pembicaraan agak melebar kemana-mana, tapi itu yang saya katakan tadi, bicara dengan Pak Ahmad Saroni itu tanpa bicara tentang kekayaannya yang dia tidak tutupin, dia tidak sembunyikan, dan saya yakin itu dia hitung itu risikonya, itu adalah sebuah kejujuran yang harus mendapatkan apresiasi kita. Karena banyak juga kan pejabat turun. Ngumpetin. Begini, laporan kekayaannya 5 miliar, gaya hidupnya 100 miliar. Itu kan banyak juga seperti itu. Banyak. Pak Roni ini tidak seperti itu. Sekali lagi Adinda, terima kasih ya. Terima kasih Bang. Iya. Terima kasih. Pemirsa, sampai situ pembicaraan kita. Mari kita menonton Formula E yang dipimpin langsung oleh Pak Ahmad Saroni pada bulan Juni 2022. Bye. But too far back feeling. Coming down into the Millennium Chicane. What's PK going to do? Absolutely with his championship rival, Degrassi, the back end gets out.